Halo, saya Patar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu membuat halaman create. Oke, yang pertama jangan lupa examnya kita start di Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka text editor kita. Di sini ada file connect.php yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Di sini kita buat file baru yang bernama mahasiswa. Di dalam mahasiswa ini kita buat file add.php. File add.php ini adalah sebagai interface untuk halaman tambahnya nanti. Kita memakai ekstensi .php dikarenakan dengan .php kita tetap bisa menulis sintaks HTML. Langsung saja kita buat title-nya add mahasiswa. Oke, lalu kita buat di dalamnya form dengan action create.php. Metodenya post. Jadi dia bakal ngepost data atau mengirim data. Oke, lalu saat kita membuat form, di sini kita akan menggunakan table. Gunanya apa? Gunanya agar form menjadi lebih rapi. Jadi kita buat saja langsung tabelnya. Jadi kita buat table, kita buat row-nya, baru kita buat kolom-kolomnya. Di sini saya pakai 3 kolom. Kolom pertama adalah untuk nama field-nya. Yang pertama ada nama, ya kan. Baru ada kedua untuk titik 2 agar titik 2-nya rata nantinya. Dan yang ketiga ini untuk input type-nya. Type-nya text, nama karena berupa teks. Baru kita tambahin name sama dengan nama. Name ini kalau bisa kita menyesuaikannya dengan yang ada di database. Jadi kita coba buka browser, kita lihat database kita. Di sini kita akan membuat field untuk isian nama, gender, dan npm. ID tidak usah dikarenakan ID sudah auto increment dari database-nya sendiri. Jadi di sini udah ada field nama, kita tambah lagi 2 baris lagi untuk field lainnya. Ada gender. Nah, perhatikan pada gender ini kita memakai input type-nya radio. Itu kalau kalian ingat ada yang bulat-bulat. Jadi dia hanya bisa memilih satu di dalam inputan itu. Dengan name-nya gender. Harus ada value-nya. Sini misalnya yang pertama laki-laki. Lalu kita buat agar tampilannya ada. Ini salah ya. Laki. Yang kedua, input yang sama juga. Ini untuk perempuan. Nah, jadi nanti saat kita mengambil datanya, nanti data yang kita baca adalah dari value-nya ini. Jadi biarpun di sini saya buat LK, nanti saat dimasukkan atau dibaca di dalam server, dia bacanya adalah laki-laki, bukan LK. LK ini hanya untuk antarmuka agar klien tahu gitu. Jadi ini kita buat tetap laki-laki. Dan yang terakhir ada field npm. npm. Text, name-nya npm juga. Nah, di setiap form kita ingat harus ada button. Button ini ya seperti untuk submit atau ya, tidak gitu kan, selesai gitu. Ini untuk mengirimkan formnya ke create.php tadi. Jadi kita buat lagi satu lagi. tr td oke. Kita buat di sini. Input type button ya kan, atau kita ganti atau submit ya biar lebih jelas. Value-nya add. Value ini adalah untuk tulisan di buttonnya nanti. Baru name-nya add gitu ya. Nah, setelah selesai form add-nya, kita coba untuk membukanya pada browser kita. Kita buat localhost, nama folder utamanya latihan, baru nama subfoldernya mahasiswa, dan nama filenya add.php. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampilannya. Ada field nama, ya kan? Baru ada radio button,
ada laki-laki dan perempuan, dan ada NPM. Jadi gunanya kenapa name-nya harus sama? Bisa dilihat di sini kan ada name-nya sama-sama gender. Itu agar saat dipilih dia cuma bisa satu. Jika kita buat misalnya di sini gender 1 dan di sini gender 2, kita save lalu kita refresh. Saat kita klik laki-laki, kita bisa juga mengklik perempuan. Nah, jadi dia bisa dua. Jadi ini adalah radio yang salah gitu ya. Jadi ini harus kita buat gender-gender. Oke, jadi cuma bisa satu pilihan kalau tidak lagi perempuan. Selanjutnya, saat ini jadi, kita coba menekan tombol add. Nah, dia masuk ini ke sini, object not found, ya kan? Dan nama filenya create.php. Kenapa not found? Karena kita belum membuatnya. Jadi di folder mahasiswa kita buat lagi file create.php. Nah, create.php ini adalah file untuk menangkap hasil dari form ini tadi. Langsung kita buat tag php-nya. Kita buat kondisi isset as post add Nah, isset as post add ini fungsi isset sendiri adalah untuk melihat apakah variabel yang ada ini dia sudah ada isinya atau bernilai nol gitu kan. Jadi kita pastikan isset atau dia sudah ada datanya gitu kan. Jadi saat menekan input type submit ini, dia akan mengirimkan value-nya ya kan. Sedangkan jika tidak ditekan, berarti value-nya tidak terkirim. Artinya dia isset-nya akan menghasilkan nilainya false gitu kan. Namun jika ada isinya, dia bernilai true. Di dalamnya kita buat lagi as nama sama dengan as post nama. Nah, as gender sama dengan as post gender. Ya, sebenarnya dollar ya, tapi saya bilangnya s di sini. Dan satu lagi ada npm as post npm. Nah, udah jadi nih ketiganya. Gunanya ini adalah ketentuan ya, ketentuan saat kita mengirimkan data post. Untuk PHP natif, variabel ini digunakan untuk menangkap file post tadi. Dan ada indeksnya. Indeksnya ini harus sama dengan name yang ada pada form gitu. Jadi misalnya kalian buat di sini nama ya kan. Di sini nama. Terus di sini kalian buat name gitu kan. Nanti hasilnya jadi tidak ada karena dia tidak akan menerima expose name, yang adanya expose nama gitu kan. Oke. Selanjutnya kita buat query-nya gitu kan. Query into insert. Kita buat query insert into ya kan nama table kita mahasiswa. Baru ke bawah kurung, karena ID tidak diisi, jadi kita harus membuat form field terpilih saja atau kolom-kolom terpilih saja untuk diisi. Ya, seperti nama, gender, npm, ya kan. Dengan value-nya kita isi juga. Ini harus pakai kutip ya. As nama, as gender, dan satu lagi as npm, gitu ya. Selanjutnya kita buat lagi, ya kan. Untuk mengirimkan datanya kita buat fungsi MySQL query gitu kan. Jadi kita buat variable result ya kan dengan fungsi MySQL query. Jadi dia mengirimkan query ke database. Sebelum ini kita harus include dulu koneksinya ya kan. Ini kan hanya file biasa dan belum ada file koneksi.php atau belum ada koneksi ke database-nya. Jadi kita include file kita yang udah kita buat koneksi.php. Kita gunakan titik 2 untuk kembali ke folder sebelumnya. Kan sekarang kita berada di folder mahasiswa. Sedangkan koneksi.php berada di folder latihan yang satu tingkat di atasnya gitu kan. Jadi kita balik ke belakang dengan titik 2 lalu slash koneksi.php gitu kan. Jadi jika nanti dia misalnya berada di subfolder ketiga gitu kan. Jadi ini harus kayak gini. Nah, ada 3 kali gitu ya. Hanya ini karena satu tingkat jadi kita gunakan
titik 2-nya 1 kali saja. Lanjut ke MySQL query, kita buat di sini S, ya kan, koneksi. Dari mana S koneksi didapatkan, ya kan? Kita balik lagi ke file koneksi di PHP. Di sini kita ada buat koneksi sama dengan MySQL connect. Jadi ini variabel inilah yang kita buat di sini MySQL query-nya. Dan parameter keduanya adalah query itu sendiri, query. Nah, kita lakukan pengecekan seperti pada koneksi di PHP yang sebelumnya juga. Jika result, gitu kan, jika MySQL query berhasil, maka kita buat echo. Nah, di sini kita gunakan sedikit JavaScript. Script ya. Alert data berhasil diinputkan, gitu kan. Selanjutnya window.location.href ke halaman utama lagi ya. Ke halaman utama di sini kita set ya, misalnya ke form lagi, kita balikkan ke form lagi. Kita balikkan ke create.php. Oke. Di else-nya ya kan. Else-nya kita lakukan yang sama juga. Kita echo. Di sini data gagal diinputkan gitu. Oke. Untuk penerimaannya sudah jadi, selanjutnya kita lakukan pengujian. Langsung saja ke add.php. Di sini kita masukkan nama yang pertama, ya Budiman, gitu kan. Gender laki-laki, npm-nya 1817.051.069, gitu kan. Kita lakukan add. Nah, data berhasil diinputkan. Ini kita okekan. Nah, balik lagi dia ya. Oh, salah ya. Ini kita balikkan ke add.php ya. Nah, kita lakukan sekali lagi. Namanya boolean, gitu ya. Laki-laki. Nah, kita isi npm-nya segitu, kita add. Nah, data berhasil diinputkan. Dia balik ke form lagi. Untuk mengecek datanya ada atau tidak, kita buka lagi di php-admin, kita refresh. Nah, di sini ada filenya sudah terisi ya. Ada Budiman dan Boolean. Laki-laki, gendernya, dan npm-nya. Oke. Sekian untuk penjelasan pembuatan halaman create. Selanjutnya kita akan masuk ke membaca database itu sendiri. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.